geger. Ahli hukum menyebutkan bahwa Polda Jawa Barat salah tangkap terhadap Peggy Setiawan terkait kasus pidana pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu pun mengemuka dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung kemarin. Ahli hukum yang menyatakan demikian merupakan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga praktisi hukum lainnya ketika menanggapi pernyataan saksi ahli mereka? Seperti apa pula telisik ahli forensik Reza Indragiri yang berkesimpulan bahwa Peggy Setiawan bisa saja dibebaskan? Dan benarkah praktisi hukum Deoli Payumara juga melihat kurangnya bukti untuk menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fakta mengejutkan pun terungkap pada sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan terhadap pihak Polda Jawa Barat yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Bandung. Pasalnya, saksi ahli yang dihadirkan pihak Peggy Setiawan pun menyebutkan bahwa apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat berdasarkan apa yang dia baca dalam tuntutan pra-peradilan tersebut dikategorikan sebagai salah tangkap. Senada dengan pernyataan saksi ahli tersebut, kuasa hukum Peggy Setiawan juga mendukungnya. Bahkan, menurut pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, status tersangka yang telah dijatuhkan kepada Peggy Setiawan pun harus digugurkan demi keadilan. Bahwa apa yang dilakukan penyidik kepada Peggy Setiawan salah tangkap. Saya tanyakan Mbak Adi keterangan, menanyakan kepada ahli pidana. Saya tanya, bagaimana kalau orang DPO dia atas nama Peggy Perong, sementara yang ditangkap sekarang adalah Peggy Setiawan. Ciri-cirinya berbeda, alamatnya berbeda. Seharusnya bagaimana saya bilang, sah nggak penangkapan itu? Sah tidak penahanan itu? Menurut ahli tidak sah. Dan saya tanya lagi, bagaimana? Apakah harus digugurkan status tersangkanya? Harus digugurkan. Kesimpulannya bagaimana? Apakah Peggy Setiawan ini wajib tidak untuk digugurkan tersangkanya? Dia bilang wajib. Itu menurut dia, tapi keputusan ada di hakim. Gitu Pak, sebenarnya ada di hakim. Kita lihat aja hakim. Saya optimis kalau memang ini hakimnya independen. Hakim independen, tidak dibawa tekanan. Memang mau penegakan hukum, insya Allah Mbak. Saya berani mengatakan 99%. Klien kakak, saya berbicara 99% ini Mbak, bukan saya mendahului ini, tapi ini lihat dari fakta hukum menurut keyakinan kami sebagai pengacara. Keyakinan sebagai pengacara 99% Mbak, insya Allah Mbak. Ingat kata-kata saya. Saya tidak, karena dari awal dulu Mbak, dari awal saya katakan, saya tidak ikhlas pembunuh berkeliaran, tapi saya tidak ikhlas juga saya bilang orang mentang-mentang orang susah dikorbankan, jadikan kambing hitam. Tapi intinya di sana Mbak, saya tidak ikhlas juga berkeliaran. Tapi di dalam hukum itu kan ada Mbak dikatakan Mbak, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Penangkapan Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat pun juga dipersoalkan oleh kuasa hukum Peggy. Pihaknya pun menegaskan bahwa sejak Peggy Setiawan ditangkap tidak sesuai dari peraturan Kapolri yang kini berlaku. Karena menurut kuasa hukum Peggy, Polda Jabar terlebih dahulu menangkap Peggy Setiawan, baru kemudian dicari saksi dan barang bukti yang ada pada dirinya. Padahal Perkap Kapolri justru sebaliknya. Dicari saksi dan barang bukti terlebih dahulu, baru dicari pelakunya. Hal ini pun berbeda dengan kasus tangkap tangan.
Klien kami itu kan Mbak ditangkap dulu Mbak, ditangkap baru dimintai dicari alat bukti, saksi, cari ijazah, cari KTP, cari KK, cari foto. Seharusnya nggak seperti itu Mbak. Perkap Kapolri itu Mbak jangan mengaturnya Mbak. Kalau bukan tertangkap tangan, harus dipanggil dulu Mbak sebagai saksi. Dan ada namanya gelar perkara. Nggak seperti ini Mbak. Ini udah sangat melenceng Mbak, udah sangat melenceng. Dan seperti kemarin, kita tarik kemarin Mbak. Apa yang kami ajukan permohonan gugatan, mereka itu menjawab itu isi BAP. Isi BAP ngelantur. Kalau saya bilang melantur, mereka itu. Sudah itu juga Mbak, mereka yang kemarin mereka akui si Dani sama si Andi itu fiktif, kemarin diangkat lagi. Yang benar gimana? Ini kita mau lucu-lucuan atau mau apa gitu loh. Saran saya bilang sama Kapolda, sampaikan juga ke Bapak Kapolri. Udahlah, SP3 kan aja. Kita cari pembunuh sebenarnya. Kasihan loh sama masyarakat seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyoroti bukti yang disodorkan oleh pihak kepolisian untuk menjerat Peggy Setiawan menjadi tersangka. Menurut pihak kuasa hukum Peggy, hingga kini tidak ada bukti kuat yang bisa menyeret Peggy Setiawan menjadi tersangka. Tak hanya itu, benda-benda tumpul yang ada di TKP pun juga tidak ada bukti sidik jari dan tes DNA yang merujuk kepada sosok Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan dan ruda paksa. Alat bukti yang mereka berikan itu yang tidak berkualitas. Kecuali Mbak ya, kalau seandainya aku bilang, kan ini kasus pembunuhan Mbak. Meninggalnya karena benturan, benda tumpul. Yang melakukannya katanya si Dani. Menurut keputusan pengadilan Mbak, saya katakan keputusan pengadilan. Sudah itu juga Mbak, benda tumpul itu. Kalau memang mati karena benda tumpul, ada sidik jarinya klien kami seandainya. Itu baru kuakuin, baru bagus. Baru benar Mbak. Ataupun bajunya korban itu Mbak ya, karena kan ada darah Mbak. Seharusnya bajunya, kalau memang ada, memang klien kami ditemukan darahnya di bajunya, darahnya korban ada di baju klien kami ditemukan atas DNA, baru saya bilang good. Kalau kira-kira kayak gini, aduh parah Mbak, kasihan Mbak. Masyarakat ini berpikir sekarang mentang-mentang orang susah, orang miskin, jadi gampang tuh dikorbankan. Itu Mbak, kasihan gitu aja. Mentang-mentang dia kuli bangunan. Nah, seperti itu Mbak, saya kasihan. Menelisik pernyataan saksi ahli di persidangan pra-peradilan, praktisi hukum Herwanto juga berpendapat bahwa pernyataan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan yang telah menyebutkan bahwa telah terjadi salah tangkap atas Peggy Setiawan tetap dikembalikan lagi ke keputusan hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut. Namun yang pasti, Herwanto pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada hakim tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan karena dengan tegas ia mengatakan jika pihak Polda Jabar dalam agenda sidang selanjutnya kembali tidak hadir, maka sidang pra-peradilan pun akan tetap dilanjutkan dengan atau tanpa kehadiran dari pihak Polda Jabar. Sidang pra-peradilan ini kan hanya menguji syarat formal. Jadi syarat formal ini adalah contohnya begini, ketika seseorang pihak penyidik ya, kan ada kalimat begini, setiap tindakan aparat penegak hukum itu harus dengan surat perintah, dengan surat tugas. Nah, walaupun orang itu terbukti melakukan kejahatan, tapi kalau syarat formalnya dia nggak ada, maka orang itu bisa bebas. Sehingga ini kan tertib administrasi, ketika penyidik sebelum melakukan tindakan, dia harus disertai surat tugas. Umpamanya siapa namanya, surat tugasnya mana, dia melakukan penangkapan, surat penangkapannya mana, administrasinya aja. Nah, kalau seandainya administrasinya sudah lengkap dan sebagainya, yaitu artinya kemungkinan sah atau tidaknya penangkapan itu ya kemungkinan kecil ya. Artinya pasti surat itu kan produk dari pihak polisian kan. Andai kata pun kita mencurigai ini surat-suratnya itu tidak ada, itu kan produknya pihak polisian. Ya mohon maaf nih,
bisa aja umpamanya tanggal 1 dilakukan penggeledahan. Nah, seharusnya surat itu terbitnya tanggal 30. Ya kan produk mereka sendiri kan bisa dibuat tanggal 30 dimundurin kan bisa aja. Nah, ini artinya dugaan ya, artinya bisa saja seperti itu kan. Nah, walaupun begitu, walaupun saksi ahli mengatakan salah tangkap dan sebagainya, ya kita kembalikan ke majelis ke hakim tunggal itu. Kalau hakim tunggalnya memang benar-benar dia berpatokan kepada ahli, ya mungkin bisa jadi dikabulkan. Tapi saya melihat waktu pertama kali sidang saya memberikan jempol 2 lah kepada hakim ya, hakim tunggal ini. Kenapa? Karena dia begitu sidang pertama dia mengatakan begini, kalau pihak termohon, artinya pihak Polda Jawa Barat ya, nggak mau hadir minggu depan, maka sidang lanjut. Nah itu saya anggap dia cukup tegas, cukup killer lah dia. Nah, jadi sehingga pihak Polda Jabar datang dia. Geger, ahli hukum sebut Polda Jawa Barat salah tangkap pada sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat. Lantas, apa yang membuat ahli forensik menyebutkan ada peluang Peggy Setiawan akan dibebaskan? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mendapat sorotan dari ahli forensik Reza Indragiri. Menurut Reza, Polda Jabar harus bisa meyakinkan majelis hakim dengan menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Polda Jabar pun harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut didapatkan sebelum Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tak hanya itu, seluruh alat bukti yang didapatkan oleh Polda Jawa Barat pun haruslah diperoleh dengan cara yang legal. Tapi sayangnya, Reza pun melihat Polda Jabar tampaknya kesulitan untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 poin yang telah ia sampaikan. Sehingga diprediksi kemungkinan besar penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah sesuatu hal yang tidak sah. Sebetulnya pihak Polda Jabar hanya perlu meyakinkan hakim terkait 3 hal agar bisa memenangkan pertarungan di pra-peradilan ini. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan tentang coba tunjukkan minimal 2 alat bukti terkait dengan pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kita tidak berbincang tentang pidana berupa pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi kita bicara tentang seseorang yaitu PS yang ditersangkakan sudah melakukan bahkan menjadi otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban. Jadi itu pertama, hal yang pertama yang harus ditunjukkan kepada hakim. Yang kedua, sekiranya pihak Polda Jabar bisa menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana yang tadi saya sebut, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, itu melanggar hukum itu. Tapi sebelum hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar sudah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti. Poin yang ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Misalnya, kalau polisi melakukan penggeledahan ke rumah lalu menyita motor milik PS, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan mana surat penggeledahannya dan mana surat penyitaannya. Karena itulah syarat bagi sebuah proses
pencarian alat bukti yang sifatnya legal. Sayang beribu sayang, dari luar sidang, dari luar ruang sidang, saya membayangkan bahwa tampaknya sulit luar biasa bagi pihak Polda Jabar untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 hal itu tadi. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas, saya khawatir bahwa Polda Jabar nantinya barangkali hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah penersangkaan yang tidak sah. Kalau itu yang ternyata nanti menjadi penetapan hakim, maka sesudah PS akan bebas. Mangkirnya pihak Polda Jawa Barat di agenda sidang pra-peradilan perdana menurut Reza Indragiri sebagai suatu strategi pihak Polda Jabar agar pihak kejaksaan langsung mengeluarkan P21 atas berkas perkara Peggy Setiawan. Di mana hal itu pun berarti berkas perkara pun dinyatakan lengkap sehingga tidak perlu lagi melalui pra-peradilan. Namun di luar dugaan, pihak kejaksaan justru mengembalikan berkas perkara karena syarat formil dan juga material dari berkas tersebut belumlah lengkap. Reza pun menduga ada masalah terkait administrasi penyidikan dan belum ada 2 alat bukti material yang menjadi petunjuk bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan dan ruda paksa. Jika analisanya ini benar, Reza pun memperkirakan kuasa hukum Peggy Setiawan akan mengucapkan rasa syukurnya di akhir sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Barangkali Polda Jabar bersiasat berstrategi bahwa dengan tidak hadir pada sesi persidangan yang pertama, mungkin Polda Jabar berharap bahwa dari kejaksaan sudah langsung mengeluarkan P21, artinya berkas yang sudah disampaikan itu lengkap, sehingga PS bisa berlanjut ke persidangan dan pra-peradilan tidak lagi diperlukan. Tetapi ternyata kejaksaan justru mengatakan berkas yang disampaikan oleh Polri belumlah lengkap, baik terkait formil maupun material. Nah, penilaian dari kejaksaan bahwa belum lengkap baik secara formil maupun material menunjukkan kepada kita semua bahwa satu, ada problem terkait dengan administrasi penyidikan. Itu terkait aspek formil. Jadi ketika kejaksaan mengatakan ini bermasalah, ini kekurangan pada aspek formil, maka fokusnya adalah administrasi penyidikan. Yang kedua, ketika kejaksaan mengatakan ini belum lengkap secara material, maka itu bermakna bahwa memang belum tersedia minimal 2 alat bukti untuk membuktikan bahwa PS adalah pelaku, bahkan merupakan otak dari pembunuhan berencana dan ruda paksa. Lengkap sudah. Belum lengkap secara administrasi penyidikan dan belum lengkap terkait dengan alat bukti. Itulah penjelasan mengapa kejaksaan mengembalikan berkas kepada Polda Jabar. Artinya berkas yang sudah disampaikan oleh Polda Jabar ke kejaksaan memang masih mentah. Betul-betul mentah. Ketika Polda Jabar sudah terlanjur memajang PS di hadapan media, terlihat mukanya, tidak lagi pakai inisial tapi disebut namanya, diperlihatkan ijazahnya segala macam. Ternyata anti klimaks. Kejaksaan justru mengatakan berkas Polda Jabar, kerja Polda Jabar belum lengkap baik terkait formil maupun material. Di sisi lain, benarkah praktisi hukum Deoli Payumara juga melihat kurangnya bukti dari Polda Jawa Barat saat menangkap Peggy Setiawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung juga mendapatkan tanggapan dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Menurut Deolipa, Polda Jawa Barat tidak menunjukkan bukti saat merilis Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat usai melakukan penangkapan dan menjadikannya tersangka. Hal itu pun dijadikan celah bagi kuasa hukum Peggy Setiawan untuk mengajukan pra-peradilan. Namun, jika sudah tahap ke pra-peradilan, menurut Deolipa, hanya tinggal menunggu pihak Polda Jabar bisa membuktikan dan juga menjabarkan kronologis serta bukti primer apa saja di hadapan majelis hakim sehingga Peggy Setiawan pun bisa dijadikan tersangka di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jika Polda Jabar tidak bisa membuktikannya, menurut Deolipa, kemungkinan besar Peggy pun bisa bebas. Memang domain dari pra-peradilan ini tentang Peggy itu adalah mengenai salah tangkap tadi. Karena rumornya salah tangkap. Dan kemudian kenapa juga kemudian disebut salah tangkap? Karena dasarnya adalah kurangnya bukti-bukti yang ditampilkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar ke publik. Kurangnya saksi-saksi yang disampaikan. Jadi sebenarnya dasarnya ada gugatan seperti ini karena pertama ketika press conference terdahulu si Peggy menyatakan tidak mengakui. Dan kemudian pihak Polda Jabar pada saat press conference tidak menjabarkan atau tidak menggambarkan atau menjelaskan bukti-bukti utama apa saja yang menjadi dasar penangkapan Peggy. Tidak ada yang bukti utama yang benar-benar dipakai atau dipakai untuk disampaikan dalam press conference. Biasanya press conference itu kan menyampaikan bukti-bukti. Ada kalau pembunuhan dengan celurit misalnya, ada bukti celuritnya. Dikasih tahu nih bukti celuritnya, kemudian ini bukti kayunya, ini bukti motor yang dipakai, kan begitu biasanya begitu dalam suatu press conference kasus pembunuhan. Tapi kemarin kan tidak ada seperti itu disampaikan oleh penyidik Polda Jabar, sehingga yang ada cuma pencocokan identitas buktinya. Nah itu kemudian nggak kuat secara berpress conference untuk kasus pembunuhan, karena bukti utamanya tidak ditampilkan. Nah karena itulah kemudian pihak pengacara Peggy kemudian menduga ini bukti nggak lengkap atau bukti nggak kuat sehingga mereka mengajukan pra-peradilan. Tidak sesuai prosedur atau sesuai prosedur adanya memang di putusan hakim pra-peradilan. Jadi pihak pengacara Peggy akan menyatakan tidak sesuai prosedur dengan dasar-dasar yang mengikuti pola-pola prosedur hukum acara pidana. Itu yang dijabarkan terlebih dahulu. Tentunya di dalam gugatannya mereka sudah dijabarkan tuh. Kenapa tidak prosedur? Karena begini, karena begini, karena begini, karena begini. Gitu. Nah, cuman kan kalau dilihat dari sisi pengacara Peggy saja begitu hasilnya. Nah, tapi hakim nggak begitu. Hakim akan melihat dari sisi lain, dari sisi pihak penyidik Polda Jabar. Benar nggak apa yang disampaikan oleh pengacara Peggy begitu? Nah, kalau menurut penyidik bagaimana? Coba buktikan, ceritakan bagaimana menangkap, bagaimana menahan, bagaimana mentersangkakan seorang Peggy. Dasar-dasarnya apa? Prosedurnya apa? Surat-surat yang lengkap bagaimana, itu pasti ditanyakan. Makanya ini kan baru gugatan tuduhan yang disampaikan pengacara Peggy bahwasanya tidak lengkap prosedurnya, penahanan tersangkanya juga tidak lengkap, mentersangkakan si Peggy juga kurang lengkap, kan begitu kan. Nah tinggal dibuktikan oleh pihak penyidik apa benar demikian, gitu. Apa yang dituduhkan. Kalau memang yang dituduhkan memang benar demikian, berarti bisa lepas si Peggy dari jerat hukum. Karena tinggal hakim menanyakan kepada pihak penyidik atau bagaimana penyidik, kuasa hukum penyidik Polda Jabar kemudian menjabarkan bukti-bukti yang tidak lengkap tadi bagaimana, kemudian bukti yang utama bagaimana, apakah ada. Mungkin waktu press conference mereka tidak sampaikan, tapi ketika di pra-peradilan mereka sampaikan, ini kami punya kok bukti-bukti ini, saksi-saksi ini, kan gitu kan. Nah kalau itu bisa mereka gambarkan di pra-peradilan, ya bisa saja mereka menang karena memang buktinya ada, saksinya ada. Cuman waktu press conference mereka nggak tampilkan. Kita tunggu di situnya, bukti dan saksi yang kemudian muncul sebagai dasar mentersangkakan seorang Peggy. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.